Salam saudara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 23 April berjudul Menukar Hak Kesulungan. Kesempatan untuk menemukan gambar diri sesuai kehendak dan rancangan Allah hanya diberikan kepada umat perjanjian baru. Umat perjanjian lama tidak memiliki kesempatan ini, dan mereka memang tidak akan sanggup melakukannya karena mereka belum memiliki kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kuasa di situ dalam bahasa aslinya exousia, yang lebih tepat diterjemahkan hak, right dalam bahasa Inggris, yaitu fasilitas keselamatan seperti Injil, Roh Kudus yang menuntun orang percaya kepada segala kebenaran, bahkan segala kejadian yang terjadi dalam setiap kehidupan individu untuk merubah orang itu. Nah, fasilitas keselamatan itu belum diberikan kepada umat perjanjian lama. Kuasa untuk hidup sebagai anak-anak Allah adalah kemampuan untuk hidup dalam pimpinan Roh. Dan Tuhan hanya menyediakan paket ini untuk orang percaya yang hidup di zaman anugerah. Jadi kalau seseorang hanya mau hidup baik-baik saja menurut ukuran umum, maka ia tidak perlu menjadi orang Kristen. Orang Kristen adalah manusia yang dipanggil untuk mencapai standar kesucian dan kebenaran Allah. Kalau saudara sebagai orang Kristen tidak mau mencapai kesucian Allah, ya percuma jadi Kristen. Orang Kristen sebenarnya adalah orang-orang yang terpanggil untuk menjadi manusia yang unggul. Oleh sebab itu Tuhan mengendaki kita mempersoalkan hal ini lebih dari mempersoalkan segala sesuatu. Memburu kehidupan menjadi manusia yang unggul di hadapan Tuhan tidak membuat seseorang menjadi aneh, dan sama sekali ini tidak mengganggu kegiatan hidup setiap hari. Tuhan juga pasti menolong kita dalam masalah pemenuhan kebutuhan jasmani, agar masalah kebutuhan jasmani kita tidak mengganggu perjuangan untuk mencapai standar kesucian dan kebenaran Allah. Jadi Tuhan pasti menolong kita dalam persoalan pemenuhan kebutuhan jasmani, agar kebutuhan jasmani tidak mengganggu perjuangan untuk mencapai standar kesucian dan kebenaran Tuhan yang unggul itu. Tuhan Yesus mengatakan agar orang percaya memiliki kebenaran yang melebihi ahli Taurat dan orang Farisi, yaitu tokoh-tokoh agama. Kebenaran di sini adalah kebenaran yang bertalian dengan tingkah laku, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Cara berpikir, renungan hati itu yang tidak kelihatan. Dan Tuhan Yesus tegas berkata bahwa hidup keagamaan kita, itu kalau dalam bahasa Indonesia, dalam teks aslinya, kebenaran kita harus melebihi kebenaran ahli Taurat dan orang Farisi. Kebenaran yang bertalian dengan tingkah laku. Banyak orang lebih mengingini rumah, mobil, kehormatan, pangkat, dan fasilitas hidup lainnya yang serba terbaik menurut ukuran orang-orang bodoh di dunia ini. Banyak orang lebih mengingini hal-hal begitu. Ini kebodohan. Kebodohan itu barulah disadari ketika seseorang menutup mata. Ternyata ia miskin dalam keabadian. Kalau hal ini dilakukan oleh orang-orang Kristen, berarti suatu tindakan menukar hak kesulungannya dengan semangkok makanan. Orang Kristen memiliki karunia sulung roh, artinya bisa sempurna seperti Tuhan Yesus. Orang Kristen, orang percaya memiliki
kans, kesempatan untuk sempurna seperti Bapa, serupa dengan Tuhan Yesus. Orang yang gagal mencapai kesempurnaan karena fokus dan orientasinya salah, itu orang-orang yang menukar hak kesulungan. Artinya karena menganggap ada hal lain yang lebih berarti dan dianggap lebih penting. Penyesalan atas hal ini hanya bisa digambarkan dengan ratap tangis dan kertak gigi nanti. Jadi kalau Tuhan berfirman kumpulkan harta di surga, itu dimaksudkan agar kita membenahi jiwa kita untuk diisi kebenaran, menggantikan segala yang busuk yang ada di dalam jiwa kita, menggantikan dengan kebenaran. Artinya hal yang busuk diganti dengan kebenaran. Hal ini berkenaan dengan nasihat Tuhan untuk mengumpulkan harta di surga. Ketika Tuhan berbicara mengenai sempurna seperti Bapa. Di dalam Matius pasal 5-7, khotbah di bukit, Tuhan tegas sekali berkata, kumpulkan harta di surga bukan di bumi. Di sini Tuhan meletakkan dasar moral untuk umat perjanjian baru. Bila jiwa diisi kebenaran Tuhan, maka ekspresi dari jiwa yang bersih pasti dirasakan manusia di sekitar kita. Proses keselamatan dalam Yesus Kristus pada dasarnya adalah proses menjadikan manusia unggul bagi Tuhan. Manusia unggul adalah manusia sesuai rancangan semula Allah. Keunggulan ini bukan diukur oleh nilai-nilai bendani atau materi. Ukuran keunggulan di sini adalah ukuran Tuhan. Jadi tidak seorang pun berhak menghakimi sesamanya dan menilai dengan ukurannya sendiri. Untuk menemukan nilai keunggulan ini, seseorang harus belajar kebenaran firman Tuhan. Dengan belajar kebenaran firman Tuhan, maka seseorang mengenal pribadi Tuhan Yesus yang merupakan prototipe atau model manusia yang dikehendaki oleh Allah. Dalam hal ini ayat-ayat perjanjian lama tidak bisa menjadi tolak ukur kehidupan iman Kristen. Kalaupun kita mengambil ayat-ayat perjanjian lama, maka kita harus melihat konteksnya dengan seksama. Dari pemahaman seseorang terhadap kebenaran Alkitab perjanjian lama, seseorang menemukan gambar diri secara umum, belum gambar diri umat pilihan perjanjian baru. Tetapi ayat-ayat perjanjian baru, itu barulah memuat kebenaran untuk menemukan gambar diri yang ideal, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Kita harus bergumul dengan Tuhan setiap hari, guna menemukan gambar diri secara khusus yang dikehendaki dan direncanakan oleh Allah. Dan itu panduannya adalah kitab perjanjian baru. Semua orang percaya memperoleh panggilan untuk ini, yaitu bagaimana menemukan gambar diri seperti yang dikehendaki Allah. Untuk masuk dalam proyek menjadi manusia unggul bagi Tuhan, seseorang harus mempertaruhkan segenap hidupnya bagi Tuhan. Tanpa pertaruhan segenap hidup ini, seseorang tidak akan menjadi manusia seperti yang dikehendaki dan dirancang oleh Allah. Pertaruhan segenap hidup artinya sungguh-sungguh serius, bukan sambilan. Di sini berlaku firman Tuhan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Nah, kalau seseorang tidak bersedia dengan segenap hidup, dengan segala pertaruhannya, berarti dia menukar hak kesulungannya dengan yang lain. Kasih kita kepada Tuhan kita tunjukkan dengan kerinduan kita menjadi pribadi seperti yang Tuhan kehendaki. Untuk itu apapun kita pertaruhkan. Ya, sola gracia.